If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Awal itu gue sebenarnya pengen belajar mengenai geologi gitu. Jadi sebenarnya gue tertarik sih untuk arah ke bagian tambang-tambang seperti itulah gitu. Jadi gue cukup riset awalnya dan gue kira ya emang ada sih, mestinya kita belajar juga ya tentang batuan mineral, batuan induk dan sebagainya, ataupun pergerakan geologi lain lah gitu. Terus sebenarnya ada satu kemampuan gue yang gue tuh ngerasa kurang kurang lah gitu dalam hal skill itu, terutama dalam hal dari public speaking gue. Terus dari hal gue itu orangnya kayak nggak enakan, jadi gue kayak harus gue tuh harus ya pokoknya kalau gue mimpin suatu organisasi atau gue mengorganisir orang itu tuh ngerasa kurang lah gitu. Dan akhirnya gue merasa karena diri gue kurang, dan menurut gue kampus itu merupakan tempat terbaik untuk berkembang, maksudnya untuk mencoba banyak hal. Jadinya gue mencoba untuk mendaftarkan diri gue ke MPKMB gitu awalnya. Dan kebetulan di awal itu ya alhamdulillah juga gue masuk di MPKMB sebagai divisi acara. Dan waktu itu MPKMB berapa ya? 58 kayaknya deh kalau nggak salah. Divisi acara, dan gue di situ ya banyak belajar lah. Mungkin gue dari memaksa diri gue untuk berpikir out of the box gitu, karena di MPKMB memang kita tuh harus berpikir kalau misalnya kita kalau misalnya kita merasa itu nggak bisa, ya kita harus bisa kayak gitu. Jadi di situ ya mulai gue merasa gue terbentuk di situ. Jadi banyak hal mungkin gue belajar dari risk management, mungkin dari time management, terus gue dari public speaking, dari cara gue berorganisasi gitu kan. Karena apalagi itu merupakan ya mungkin cukup terkenal lah ya kalau di IPB gitu. Nah dari situ ya gue merasa gue perlu butuh lagi nih yang lebih gitu. Ibaratnya dari MPKMB ini apa sih yang bisa gue implementasikan lah gitu. Dan akhirnya gue mencoba juga setelah dari MPKMB itu gue ke HMIT sebagai wakil ketua himpunan seperti itu. Waktu itu periode kayaknya 2021-2022 deh kalau nggak salah. Pokoknya yang ketuanya itu Bang Isan. Itu ya di sana gue juga jadi banyak belajar sih, maksudnya sebagai wakil ya gue harus, apalagi waktu itu ada peralihan antara online dengan offline seperti itu sebenarnya. Oke, jadi tadi terkait wakil himpunan, ya di situ gue banyak belajar sih, maksudnya gimana cara berorganisasi, dan ya mungkin di saat organisasi pertama gue di kampus dan itu gue menjadi wakil ya, itu sebuah tantangan banget. Apalagi ya tadi gue bilang dari online ke offline itu benar-benar lu harus menginternalisasi teman-teman lu, harus menjaga kepercayaan teman-teman lu juga kayak gitu. Ya itu melatih gue juga untuk public speaking atau decision makingnya atau problem solving dan sebagainya kayak gitu. Jadi dan satu hal yang gue mungkin terapin juga adalah kalau misalnya gue berorganisasi ya atau gue di suatu tempat, gue tuh selalu berusaha untuk maksimal aja sih gitu. Jadi kasih yang terbaik, maksudnya mau itu pun hasilnya gimana ataupun orang lain lihatnya gimana, itu juga maksudnya itu terserah lah, yang penting kita udah menghasilkan yang terbaik. Dan satu lagi adalah di saat lu di suatu tempat, lu harus bisa mencoba untuk mengambil jadi lu jangan kayak ibaratnya lu ikut organisasi atau ikut suatu hal terus kayak cuma ikut aja gitu, sekedar ikut gitu, tapi lu gak bisa mendapatkan apa-apa. Itu menurut gue sayang banget, apalagi di kampus tuh benar-benar tempat yang bisa berkembang lah kayak gitu.
gue dari wakil ketua himpunan itu ya, jadi visi gue sih waktu itu adalah gue mencoba untuk mengambil hal-hal yang besar dulu di semester-semester awal gue, biar seenggaknya gue bisa dapat pengembangan diri gue lah, ilmu-ilmu, dan maksudnya gue mencoba untuk membuat suatu organisasi itu ya nggak hanya berdampak kepada gue, tapi bisa berdampak juga kepada anggota-anggota gitu. Terus ya waktu itu ya sebenarnya kalau ceritain cukup panjang sih, maksudnya ya gue juga pernah berpartisipasi juga di soal festival yang tahun 2022 gitu. Terus waktu itu ada Song Tani juga, terus ada juga apa ya waktu itu ya pokoknya gue cukup banyak sih untuk kontribusi di HMIT ini. Dan mungkin yang terakhir adalah yaitu soal festival yang terakhir itu di 2023. Singkat cerita dari soal festival itu juga apa namanya, ya kebetulan gue waktu itu ada penelitian juga dan magang juga di Great Giant Food itu. Terus di Great Giant Food-nya kebetulan neliti apa namanya, waktu itu gue lupa deh, percobaan pupuk fly ash bottom ash ya. Dan waktu itu magangnya pun sebagai research and development juga. Dan setelah dari itu waktu itu gue di bulan, pokoknya setelah magangnya itu selesainya Desember, dan setelah itu gue Swamhas tuh di Maret apa ya kalau nggak salah gitu. Nah pokoknya mulai dari terakhir gue Solfest itu sebenarnya itu tuh memang udah gue planning dari awal gue masuk ilmu tanah gitu, karena ibaratnya Solfest itu adalah puncaknya dari organisasi gue gitu. Jadi setelah dari itu gue pengen fokus untuk gue selesaiin skripsi gue biar gue bisa lulus cepet gitu. Dan mungkin alhamdulillah juga itu bisa tercapai juga, di mana gue masih di Maret kalau nggak salah. Dan waktu itu gue sidangnya itu di bulan Juni kalau nggak salah deh, Juni gitu. Juni apa Juli ya, gue lupa, pokoknya di antara itu. Terus mulai dari situ sih, karena gue sambil ngisi-ngisi luang juga ya, maksudnya sambil nunggu sidang, gue mencoba mencari apa ya, kesibukan lah gitu, karena jangan sampai diri kalian itu tuh merasa gabut gitu menurut gue. Karena apa ya itu gue bilang sih, kalau lu masih kuliah itu lu masih banyak peluang. Gue waktu itu akhirnya mencoba, selama gue bikin skripsi itu kan pasti gabut banget ya, maksudnya kayak ya lu nyesain skripsi di jurnal terus nunggu bimbingan gitu kan ya. Tapi ya walaupun ya lu pusing kan ngurusin skripsi, cuma menurut gue jangan sampai lu ngerasa gabut. Dan akhirnya waktu itu gue mencoba untuk ikutin beberapa sertifikasi juga. Gue ikut bootcamp juga, gue ada kayak sertifikasi GIS juga kayak gitu. Jadi gue tuh ibaratnya kita harus, yaitu kenapa gue bilang kita harus visioner adalah setelah gue dari magang itu gue mencoba meriset bahwa apa yang diperlukan untuk gue bekerja sebagai gue ilmu tanah gitu. Dan yaitu gue berpikir gue bisa nih, gue mencoba untuk ke arah GIS. Tadinya gue mencoba, makanya gue mencoba mencari sertifikasi GIS. Begitupun dengan soft skill lainnya. Waktu itu gue juga mengikuti bootcamp HR kayak gitu. Jadi jangan sampai ya lu itu menjadi kotak lah di satu tempat doang gitu, karena lu nggak akan tahu nih masa depan lu juga akan kemana gitu. Kadang kalau plan lu nggak sesuai yang A, lu punya B, lu punya C, lu punya D kayak gitu kan, ibaratnya gitu. Memang apa ya, mungkin itu titik terbesar gue ya, maksudnya di situ tuh banyak perubahan yang gue alamin ya, bisa dari cara berpikir gue. Karena sebenarnya waktu itu gue juga waktu itu semester berapa ya? Semester 6 apa 7 ya, gue lupa. Yang waktu soal fest itu. Pokoknya itu. Jadi sebelum semester itu gue ada
juga sebagai ketua acara di, kalau ada kalau tahu ada UKM namanya Banana Pirates. Nah itu waktu itu ada social traveling juga. Waktu itu gue kebetulan sebagai ketua divisinya juga, divisi acaranya, dan barengan juga dengan si Soul Festival itu. Dan kebetulan gue waktu itu sebenarnya benar-benar nggak expect awalnya bahwa gue akan penelitian di Lampung itu ya, di GCN Food gitu. Tapi dan ternyata terjadi, maksudnya gue diajak gitu ya oleh Pak Iskandar waktu itu kebetulan untuk penelitian di Gerjen Food itu. Dan susahnya adalah ya gue pasti pusing banget sih, maksudnya lu harus membagi itu semua. Dan ya maksudnya ya kita seolah maksudnya sebagai anak ilmu tanah, Soul Festival tuh mempersiapkannya seperti apa ya, maksudnya seperti kita buka profil, seperti kita menyiapkan dekorasi gitu kan. Tapi ya satu prinsip gue adalah gitu, di saat lu mencoba mengambil satu tanggung jawab gitu, ya lu harus melakukan itu dengan maksimal kayak gitu. Jangan sampai ya lu cuma ngambil terus kayak udahlah kayak gitu kan. Jadi sayang aja sih, cuma buat menuin CV doang sayang, karena ya ibaratnya lu ada CV doang tapi pas dites di interview atau pas lu berorganisasi di kantor, ya lu nggak bisa berkompetisi dengan, maksudnya dengan cara lu yang lu pelajari kan bingung juga kayak gitu. Terus ya susahnya adalah yaitu sih, karena gue mencoba untuk time management yang pertama, karena ya gue harus membagi rapat-rapatnya itu, karena apalagi soal festival gue mencoba kan, maksudnya dengan mengevaluasi dari sebelum-sebelumnya gue mencoba untuk kayak apa ya, membersamailah semua divisinya kayak gitu. Apalagi waktu itu soal festival kan tahun yang kebetulan tahun gue kayaknya sampai 3 angkatan ya, 5-59 juga ikut kayak gitu kan, walaupun volunteer ya kayak gitu. Jadi itu susahnya adalah gue harus membangun trust juga sama teman-teman semua, dan itu ya memang hal yang penting lah gitu untuk apa namanya ya, untuk berorganisasi lah, karena ya itu maksud gue, integritas lu harus jadi utama lah kayak gitu, harus jujur semua dan sebagainya kayak gitu. Terus ya kalau ngomongin susahnya ya itu tadi, baik lagi gue cukup pusing sih untuk ngatur semuanya, karena gue ada si Banana Pirates juga, ada Soul Festival juga, terus gue harus ngurus si penelitian juga kayak gitu. Dan apa namanya ya gue apa ya, maksud gue kayak ya gue sebenarnya gue juga kalau bisa dibilang gue juga nggak tahu sih kenapa gue bisa melewati itu semua. Maksud gue ya gue mencoba untuk memaksimalkan di semuanya kayak gitu. Dan gue harus apa ya, ibaratnya kayak gue itu tadi gue bilang, jangan sampai merasa lo gabut gitu. Jadi otak gue tuh pasti memang jadi berpikir terus lah, walaupun capek, cuma menurut gue ada hasilnya gitu kayak gitu. Dan ya senangnya ya ternyata semuanya itu berjalan dengan lancar semuanya. Dan mulai dari magang gue, terus mulai dari Soul Festival juga kebetulan waktu itu ya melebihi target lah ya, dan juga di Banana Pirates-nya juga kayak gitu. Dan susahnya, dan kalau misalnya kita bahas lagi di magang lah ya, kita spesifik coba ke magang ya, waktu itu gue juga banyak belajar sih, terutama itu kan di perkebunan nanas. Susahnya di sana mulai dari akses ke kebunnya, benar kayak itu lumpur semua, dan itu cukup jauh perjalanannya. Dan di sana kebun nanas yang kayak berduri semua, dan benar-benar di tengah lapang gitu kan, cuma nggak ada peneduhnya, nggak ada apa. Kita cuman ya untungnya gue juga bareng teman-teman gue yang di sana bisa saling menyemangati juga sih. Jadi kita saling bantu, walaupun ya pasti konflik pasti ada lah, cuma jangan sampai terjadi perpecahan aja gitu. Jadi gue senangnya adalah ya teman-teman gue di sana bisa sangat-sangat suportif juga lah gitu, dalam apa ya mereka tahu lah gue juga masih megang Soul Festival juga, gue harus ngambil data juga nih gitu kan.
gue tuh sebenarnya cukup takut sih, maksudnya takut di saat gue setelah sidang terus gue nggak ada kegiatan apa-apa, gue bingung kayak gitu kan. Jadi gue lebih baik ya udah gue carilah mau apapun itu, mau kerja apa gitu kan. Maksudnya ya lu jangan pernah takut ya, maksudnya walaupun nanti tiba-tiba nggak selinear dengan ilmu tanah juga kayak gitu, tapi buat gue yang lo ambil ada pengalamannya, karena kita nggak tahu nih, misalnya kalian tiba-tiba setelah dari sidang gitu atau dari wisuda tiba-tiba keterima kerja sebagai apa ya, misalnya yang inilah misalnya data analis misalnya gitu ya, atau mungkin di HR gitu, ya udah ambil aja gitu. Asal ya itu balik lagi, setelah lu ambil ya lo harus punya visinya lagi nih. Kalau lu misalnya mau tetap balik ke ilmu tanah, ke sawit misalnya gitu ya, ke musimas atau apa gitu misalnya, ya udah kalian harus tambahin lagi misalnya belajarnya apa yang perlu di requirementnya, apa yang perlu gue tingkatin, nanti lu coba lagi gitu ya. Jangan pernah takut, coba aja gitu kan. Terus di tadi itu ya itu maksudnya yang gue lakuin adalah pertama itu sih, maksudnya gue tuh selalu takut bahwa kalau misalnya diri gue gabut, gue akan merasa nyaman kayak gitu. Karena di saat lu merasa nyaman itu salah kayak gitu. Lu tuh akan berkembang sampai kapanpun di saat lu merasa nggak nyaman, karena lu merasa harus mikir ya, kayak gue harus apa nih, gue harus gimana nih, gue harus ngapain nih gitu kan, gue harus bikin apa nih kayak gitu. Dan itu tuh ya mungkin salah satu prinsip yang ada di diri gue juga ya. Jadi ya itu gue berpikir di saat gue udah sertifikasi ini itu, ya gue bingung dong, maksudnya gue harus ngapain lagi nih gitu. Ya udah gue akhirnya sambil mencari kerjaan juga kayak gitu. Dan ya mungkin itu alhamdulillah juga sih, maksudnya kan kita nggak ada yang tahu juga, mungkin takdir gue juga alhamdulillahnya masih baik gitu. Jadi setelah dari sidang itu ya gue diterima di perusahaan gue di Agung Sedayu di pada bulan Agustus itu kayak gitu. Ya, mungkin landscape ini ya bisa dibilang ya masih selinear sih, tapi kalau misalnya kita bilang selinear banget dengan ilmu tanah mungkin kayak, karena kan kalau linear banget mungkin kita lebih ke perkebunan, terus ya mungkin sawit, nanas, dan kebun teh segalanya gitu kan ya. Atau mungkin selinear lagi masih kayak GIS, itu masih selinear. Terus atau ya yang penting kita pelajarin lah gitu. Ya memang landscape ini juga kita masih pelajarin sih, mulai dari pupuknya, mulai dari defisiensi hara kayak gitu kan. Atau mungkin kita mulai dari bisa. Nah, cuman satu poin plus gue merasa ya sebagai ilmu tanah yang ada di landscape, dan kebetulan di Agung Sedayu di landscape ya terutama ya, ilmu tanah tuh cuman gue kebetulannya gitu, dan lainnya itu kebanyakan dari arsitektur lanskap ataupun agronomi gitu, AGH ya gitu. Jadi suatu kelebihan dari ilmu tanah itu adalah lanskap gimana ya, juga jadi ngebandingin tapi sorry, mungkin ya lanskap dan agronomi ini ya, justru jurusan ini itu tidak punya sebentar. Ya, jadi tadi gue bilang kalau ilmu tanah itu mungkin di landscape itu punya suatu keunggulan ya, karena ya tadi gue bilang landscape dan agronomi itu mungkin gak bisa ngelihat fisik tanah, tekstur tanah, ataupun paham gitu tanah ini tuh kekurangan apa, unsur hara apa, atau kelebihan apa gitu kan. Dan banyak yang gue temuin adalah ya kalau kita kan belajar ya, mungkin seperti apa sih, gue lupa ya, analisis tanah dan tanaman, kayak belajar defisiensi hara itu mungkin karena kurang pupuk, atau di tanahnya itu mungkin teksturnya terlalu padat atau apapun gitu kan, seperti itu.
yang akhirnya nyebabin mungkin penyerapan haranya kurang, akhirnya daunnya menguning, akhirnya mungkin kayak ada klorosis dan sebagainya kayak gitu kan. Itu tuh kalau misalnya di landscape dan di AGH itu tuh gue ngeliatnya itu mereka tuh nggak bisa melihat, mereka tuh cuma tahunya oh ini kuning, oh ini mengering gitu, dan itu tuh mereka kayak cuman oh yaudah ntar tinggal ganti aja pohonnya, oh tinggal dipotong aja daunnya kayak gitu, oh tinggal di ini itu kayak gitu. Jadi poin plus dari gue merasa di kita sebagai ilmu tanah adalah kita bisa menganalisis kekurangan hara dalam tanah dan kita bisa menganalisis teksturnya gitu. Dan kebetulan juga di Agung Musda ini tadi gue bilang belajar sustainability ya gitu. Jadi gue ditugasin juga lebih ke di challenge sih mungkin sama direktur gue bahwa gue ini ya tau lah tanah di sana itu cukup salinitasnya tinggi dan dia tanah merah dan juga teksturnya itu tuh ya mungkin kalau buat tanaman tuh masih kurang lah ya, kayak gitu. Dan gue di challenge juga untuk ngatasin hal kayak gitu dengan organik gitu, dan yang kita lakuin ya banyak lah di sana dari research kita gitu. Dan kebetulan ya gue bertanggung jawab atas itu juga kayak gitu. Jadi kalau dibilang masih ada pelajaran ilmu tanahnya, iya di sana kita masih belajar ilmu tanahnya, dan itu menjadi poin plus kita sebagai anak ilmu tanah di landscape gitu. Ya nggak apa. Oke. Ya jadi sebenarnya gini. Kebetulan juga direktur gue orang landscape ya, jadi mungkin dia nge-hire gue karena dia pengen tahu POV dari seorang ilmu tanah ya mungkin ya gitu, karena memang belum ada di SG itu yang landscape-nya terutama itu ilmu tanah itu belum ada gitu. Jadi dia pengen tahu bahwa yang pertama mungkin dari satu sisi mungkin uji keilmuan gue mungkin ya di satu sisi ya, cuman ya maksudnya yang bisa gue berikan adalah ya gue kayak di channel seperti itu terkait misalnya salinitasnya di sini tinggi gitu, apa yang bisa gue lakuin gitu, apa yang sekiranya hal-hal apa ya, sebenarnya gue nggak tahu sih maksudnya ya mungkin ini cukup umum ya, cuma ya semoga bisa dikasih tahu juga ke orang lain. Intinya kayak gue ini mencoba memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar, mungkin ya, seperti membuat pupuk organik cair atau mungkin membuat asam humat yang bisa mengatasi salinitas itu juga kayak gitu. Itu hal-hal yang gue kontribusikan. Itu juga ya itu sih. Jadi pertama adalah gue misalnya diminta itu lah, maksudnya sama direktur gue bahwa kayak kayak ya Dewa, kamu bisa buat apa aja nih gitu yang ada di lingkungan ini buat untuk tanah kita biar lebih gembur, karena di sana itu teksturnya itu kalau nggak salah tuh lempung berpasir sih gue. Jadi di sana daya serapnya itu masih kurang untuk memegang air gitu. Dan makanya waktu itu gue mencoba untuk membuat nanti kita memanfaatkan limbah-limbah lah yang ada di mungkin limbah dari makanan-makanan, atau waktu itu juga kayak kita tuh ada gulma kayak eceng gondok yang cukup invasif seperti itu. Dan waktu itu gue juga disuruh memegang untuk pembuatan suatu tempat sebagai project besar itu sebenarnya, kayak tempat composting lah seperti itu kayak gitu. Jadi composting tapi dalam skala besar ya kayak gitu. Jadi itu tuh nanti compostingnya akan dipakai ya untuk ke tanah-tanah yang ada di kawasan seperti itu. Dan itu itulah yang gue berikan kepada perusahaan gue, maksudnya dengan ilmu gue
gimana caranya membuat composting yang bagus, ataupun gimana cara memanfaatkan limbah-limbah dari sekitar kayak gitu ya. Terus gue juga menganalisis tanah yang ada di sana gitu, dengan cara ya gue membandingkan tanah yang satu ini dengan tanah yang lainnya kayak gitu. Dan gue mencoba untuk memberikan apa ya, ibaratnya misalnya kayak oh ini Pak pakai ini aja, oh gini caranya Pak gitu. Itu tuh ya sebenarnya gue gak tahu ya, mungkin dia sebenarnya udah tahu juga, cuma maksudnya kita bisa menjadi diskusi lah gue antar dengan direktur gue, bahwa ya mungkin dia bisa dapat suatu insight juga yang mungkin dia nggak tahu, dan ya kita saling tukar ilmu aja gitu. Dan ya itu sih mungkin ya itu sebenarnya yang dibilang dari direktur gue, kenapa akhirnya gue bisa dari magang ini diangkat menjadi officer ya, karena itu. Jadi ada hal yang gue berikan dan itu dampaknya cukup besar, dan itu ya menarik perhatian dari direktur gue gitu sih. Ya sebenarnya itu sih, maksud gue poinnya adalah karena tadi gue berusaha untuk belajar terus kayak gitu. Pertama lu jangan pernah, gue sih waktu itu ngerasanya, maksudnya gue tuh gak ngerasa kayak ya gue udah cukup nih gitu kan, gue udah cukup lah, gak usah lah kayak gitu, karena itu pasti dunia kerja ya itu sangat-sangat berbeda. Jadi gue benar kayak gue menyiapkan diri gue bahwa kayak ya gue akan terus belajar di sini kayak gitu sampai kapanpun gitu kan, sambil ya gue ningkatin diri gue juga kayak gitu. Dan cara bertahannya cara beradaptasi perubahannya adalah gue gitu sebenarnya ini pasti lo semua akan beradaptasi sih, maksudnya gue nggak bisa ngasih tips, maksudnya nggak bisa, karena dari gue sendiri awalnya gue agak susah beradaptasinya. Selama sebulan atau hampir 2 bulan lah, 1,5 bulan lah kurang lebih, itu tuh karena pace dari kerja itu tuh benar-benar berbeda dengan kita di kuliah. Mungkin di kuliah kita masuk kayak ya matkul ini jam segini, ini jam segini gitu kan, oh ada deadline ini itu aja, kadang kita masih kayak mepet-mepet atau kadang lewat gitu kan. Di dunia kerja tuh udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Jadi ya lo udah ada deadline, ada apa, lo harus ngatur semua, dan itu tuh gue mau awalnya gue gak bisa ngatur itu. Sorry. Ya gue awalnya gak bisa ngatur itu sih, karena itu pasti kalian akan beradaptasi dan kalian harus nemuin caranya sendiri gitu. Tapi kalau dari gue sendiri itu gue jadi belajar tentang manajemen, gue belajar cara berkomunikasi yang baik, yang benar, dan menghargai orang itu adalah nomor 1 juga kayak gitu. Dan apa namanya ya itu sih maksud gue, di dunia kerja itu pace-nya cepat, jadi lu harus bisa cepat untuk beradaptasi kayak gitu. Dan yang gue lakuin adalah sebenarnya nothing tulus aja sih, jadi kayak hadapin aja dulu gitu, jangan takut mikir ini itu. Kalau kebanyakan mikirnya jadi makin takut gitu. Jadi kayak udah hadapin aja dulu, ntar juga lu bisa beradaptasi sendiri, asal lunya juga jangan digentak dikit langsung kayak gitu kan. Ya lo harus bisa beradaptasi juga lah gitu. Oke, kalau menghadapi dunia kerja adalah pertama mental. Itu nomor 1. Karena mental ini tuh bisa ngebangun apapun lah, maksudnya kayak ya maksudnya ya pertama itu lu akan dikejar dengan deadline itu, dan deadline kan ibaratnya kalau di kerja lu perform lu kurang ya lu bisa dibentak, bisa di mungkin lama-lama di SP atau mungkin lama-lama apa gitu, lu gak bisa kayak semena-mena lagi. Jadi mental lu tuh harus dikuatin lah kayak gitu. Dan lu gak bisa, mungkin udah rahasia umum ya, kayak maksudnya lu 1 orang 7 job desk kayak gitu kan.
ya kayak gitu-gitulah. Jadi itu mungkin biasakanlah juga di kampus, misalnya kan kalau di kampus tadi lu bilang kayak ini udah mulai banyak ada panitia gitu kan, sedangkan lu harus fokus juga nih dengan satu misalnya penelitian kayak gitu. Nah itu tuh salah satu latihan kalian untuk bekerja gitu. Jadi di saat kalian bisa menghandle itu semua, ya kalian bisa ngehandle itu semua pasti di kerjaan kayak gitu. Lu bisa ngehandle ya mulai dari cara berpikir lu, time management lu gitu. Jadi lu udah terbiasa dan lu nggak kaget lagi pas lu di kerjaan gitu. Dan tipsnya itu ya tadi gue bilang sih, untuk menghadapi kerjaan lu harus pertama ya itu visioner dan lu punya plan A, plan B, plan C, dan juga beserta risk manajemennya kayak gitu. Jadi jangan cuman jangan kayak nothing tulus tapi lu nggak bawa apa-apa kayak gitu. Itu menurut gue juga sangat disayangkan sih gitu. Itu paling itu aja sih gitu. Sebelum gue jadi planners dulu waktu kuliah gue kayak udah santai aja lah, ya udah nilai mah gampang gitu kan, terus juga ini nanti gak dapet C misalnya gitu kan, ya gue juga kayak gitu dulu. Cuman maksud gue ya kayak setelah gue misalnya ini kan sebuah tips ya berarti ya kayak kurang-kurangin lah kayak gitu. Gitu, kayak ya oke lah kalau misalnya kalian masih semester 4-5 gitu kan, cuma ya kalau kalian ya udah semester akhir ya kurang-kurangin lah kayak gitu. Terus sebagai latihan kalian juga gitu kan buat nanti ke depannya gitu. This world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front